Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bertemu lagi dalam Yesus Kuatku. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kasih-Mu yang terus mengalir dan kami rasakan hingga saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya, menerapkannya, mengaplikasikannya ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saudaraku sekalian, ketika kita bertobat, maka kita hidup di dalam Tuhan. Yang tadinya kita hidup di luar Tuhan, tetapi sekarang kita menjadi hidup di dalam Tuhan. Dan kita menjadi manusia baru. Mari bersama-sama kita melihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jelas sekali ketika kita bertobat, kita hidup di dalam Tuhan. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 4a juga dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku pun akan tinggal di dalam kamu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, posisi kita jelas. Ketika kita bertobat, kita menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita harus bersatu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita anggota tubuh Kristus. Dan anggota tubuh Kristus itu terdiri dari banyak, bukan hanya satu. Dan anggota tubuh Kristus ini mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita tetap satu anggota tubuh Kristus. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat dalam Roma 12 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi dari kedua ayat ini, saudara-saudaraku sekalian, jelas sekali bahwa tubuh Kristus itu mempunyai banyak anggota dengan bentuk dan tugas yang berbeda dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ambil contoh tubuh kita, tubuh jasmani kita ini. Ada tangan, ada kaki, ada mata, dan masing-masing mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, marilah kita saling melengkapi, saling menghargai
sehingga persatuan dan kesatuan itu tetap terpelihara. Biarlah kita sadar bahwa kita semua ini adalah anggota. Jangan ada yang merasa lebih dari satu dengan yang lainnya. Masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus kita mempunyai talenta yang berbeda, karunia yang berbeda. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus yang mengalami karunia-karunia roh itu dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus mengingatkan bahwa jangan mereka merasa lebih penting, jangan mereka merasa lebih dari yang lainnya. Tanamkanlah dalam hati mereka bahwa mereka adalah anggota tubuh Kristus yang harusnya saling melengkapi sehingga kekayaan rohani itu dialami dalam kehidupan berjemaat. Pesan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus ini pun pesan bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang ada pada saat ini. Biarlah kita saling menghargai dan karunia-karunia yang ada itu, talenta-talenta yang ada itu kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kesatuan, persatuan dan keutuhan tubuh Kristus itu tetap terjaga. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita tetap satu di dalam tubuh Kristus? Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 ada dua hal yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita lagi dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi agar tubuh Kristus itu tetap bersatu, kita sebagai anggota tubuh Kristus itu tetap bersatu, maka kita biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Biar Roh Kudus itu berkarya sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan Roh Kudus itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 tertulis, kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ketika kita bertobat, kita dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Dan di sini dikatakan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini berbicara tentang kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berkarya sehingga kita bertobat dan kita membiarkan Roh Kudus itu terus bekerja sehingga karunia-karunia roh itu menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita terus berkarya melayani Tuhan, dan marilah kita sadar dan tanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling melengkapi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Kami tetap menjaga kesatuan hati kami Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Kami tidak merasa lebih dari yang lain, sehingga Engkaulah yang menjadi terutama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bersama Yesus aku kuat. Haleluya.